Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Ella Lailatul Ramdhani, yang kedua Syifa Khairunisa, yang ketiga ada Firly Dina Sabrina, yang keempat Isnaini Ramadina, dan yang kelima Isna Miladia Fasna. Kami akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu mengenai filsafat positivisme, konsep ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Selanjutnya kepada pemateri, saya persilahkan. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian filsafat positifme. Positifme berasal dari kata positif. Kata positif di sini sama artinya dengan faktual, yaitu apa yang berdasarkan fakta-fakta. Positifme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenan dengan metafisik. Selanjutnya yaitu tokoh filsafat positif. Di sini ada Auguste Comte. Auguste Comte merupakan tokoh pertama yang memunculkan aliran positifme. Ia berpendapat bahwa indera itu amat penting dalam memperoleh pengetahuan, tetapi harus dipertajam dengan alat bantu dan diperkuat dengan eksperimen. Yang kedua yaitu John Stuart Mill, adalah seorang filsuf Inggris, ekonomi politik, dan pegawai negeri sipil. Ia adalah seorang kontributor berpengaruh untuk teori sosial, teori politik, dan ekonomi politik. Ia menggunakan sistem positifme pada ilmu jiwa, logika, dan kesusilaan. Kemudian yang ketiga, Hippolyte Taine-Adolphe adalah seorang kritikus Prancis dan sejarawan. Dia adalah pengaruh teoritis kepada naturalisme Prancis, pendukung utama positifme sosiologis, dan salah satu praktisi pertama kritik historis. Ia mendasarkan diri pada positifme dan ilmu jiwa, sejarah, politik, dan kesastraan. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang tokoh-tokoh filsafat positivisme, yaitu yang keempat ada Émile Durkheim. Sosiolog David Émile Durkheim adalah seorang sosiolog Perancis, psikolog sosial, dan filsuf. Ia secara resmi mendirikan disiplin akademis dan dengan Karl Marx dan Max Weber, yang sering dikutip sebagai kepala sekolah. Lahir 15 April 1858, Epinal, Prancis. Meninggal 15 November 1917. Ia menganggap positivisme sebagai asas sosiologi. Lalu yang kelima ada Charles de Hardy. Ia mendasarkan teori positivisme pada dunia pendidikan. Dalam bukunya tentang kebenaran dan kesalahan dalam teori pendidikan, menyatakan bahwa tidak ada yang bermakna tentang pendidikan jika pernyataannya empiris, tidak bisa diverifikasi secara benar. Para ahli aliran positivisme menyatakan pernyataan etika yang merupakan ungkapan perasaan seseorang. Lalu yang keenam ada D.J. O'Connor. Menurut teori D.J. O'Connor, aliran positivisme adalah merupakan aliran yang sadar. Bisa dijelaskan dalam sebuah informasi verifikasi teori makna yang bermutu yang merupakan serangan lanjutan terhadap metafisika, sebuah penolakan teori kognitivisme. Materi selanjutnya, filsafat positivisme ditinjau dari ontologis, yaitu merupakan paradigma ilmu pengetahuan yang paling awal muncul dalam dunia ilmu pengetahuan. Keyakinan dasar aliran ini berakar dari paham ontologis yang menyatakan bahwa realitas ada excess dalam kenyataan yang berjalan sesuai dengan hukum alam atau natural laws. Jadi dalam upaya penelitian ini berjalan sesuai dengan kebenaran realitas, dan realitas tersebut berjalan sesuai dengan kenyataannya. Filsafat positivisme ditinjau dari epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani episteme, yang berarti pengetahuan.
Epistemologi adalah teori pengetahuan yang membicarakan bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan. Ada realitas objektif sebagai realitas di luar diri peneliti. Peneliti harus sejauh-jauhnya mengambil jarak dengan objek penelitian. Filsafat positivisme ditinjau dari aksiologis. Aksiologis adalah cabang filsafat yang mengkaji tentang sistem nilai etis maupun estetis. Positivisme dibangun di atas dua asumsi aksiologis, yaitu relativisme etis dan hedonisme etis. Relativisme etis adalah suatu keyakinan bahwa tidak ada nilai-nilai moral yang absolut secara universal. Hedonisme etis adalah suatu paham yang mempercayai bahwa kelayakan etis tindakan manusia ditentukan oleh kemampuannya memberikan kenikmatan atau tidak. Paradigma ilmu filsafat positivisme. Paradigma ilmu positivisme adalah salah satu pangkal merebaknya pola pikir menerima begitu saja suatu pesan tanpa mau repot untuk sedikit jeli dan berpikir kritis. Berpikir kritis sesungguhnya adalah fitrah kemanusiaan untuk menangkap makna sebuah pesan. Positivisme memengaruhi alam pemikiran kehidupan masyarakat sehari-hari. Untuk selanjutnya yaitu desain penelitian ilmiah filsafat positivisme. Desain penelitian dilandasi dengan pertanyaan peneliti mengenai pokok permasalahan penelitian yang diangkatkan sebagai masalah penelitian. Dalam filsafat positivisme berlandaskan metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk mengkaji hipotesis yang telah ditentukan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.